Let's have a ball. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Sekarang adalah Learning Journal yang ke-11. Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026, seperti biasa saya melakukan kegiatan perkuliahan. Mata kuliah pertama pada hari Senin adalah Public Speaking yang dimulai pada pukul 10.50 WIB. Saat perkuliahan dimulai, Pak Adi masuk ke dalam ruangan dan menyuruh salah satu mahasiswa untuk memimpin doa sebelum perkuliahan dimulai. Biasanya yang memimpin doa adalah Rinal. Nah, setelah sesi doa selesai, kegiatan dilanjutkan dengan absensi kehadiran mahasiswa. Setelah itu masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi public speaking, di mana ada 3 mahasiswa yang tampil dengan durasi sekitar 10 menit masing-masing orangnya. Nah, yang pertama ada Mumu, kedua Dini, dan yang terakhir ada Sultan. Mumu tampil dengan cukup percaya diri dan penyampaiannya juga sudah terarah. Mumu menceritakan tentang kisah Nabi. Kemudian Dini juga menyampaikan materinya dengan cukup jelas dan menggunakan media pendukung yaitu PPT, sehingga mudah dipahami oleh audiens. Namun masih terlalu terpaku oleh PPT. Semoga kedepannya tidak seperti itu. Sedangkan Sultan yang terakhir, Sultan juga sudah berusaha tampil, namun terlihat masih kurang persiapan. Sultan sendiri juga yang ngomong, sehingga penyampaiannya menjadi kurang maksimal dan kurang menarik. Kedepannya mungkin bisa lebih dipersiapkan lagi agar tampilannya itu lebih menarik dan percaya diri. Setelah sesi public speaking selesai, setelah semuanya tampil, perkuliahan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang public speaking anxiety atau demam panggung. Nah, dijelaskan bahwa public speaking anxiety adalah bentuk kecemasan sosial yang muncul ketika seseorang harus berbicara di depan umum atau menghadapi situasi seperti presentasi. Nah, biasanya rasa takut ini berkaitan dengan ketakutan akan dinilai negatif, merasa malu, takut gagal, atau kehilangan kontrol saat tampil di depan banyak orang. Selanjutnya, kelompok 2 juga menjelaskan tentang penyebab dari demam panggung. Di antaranya adalah perasaan tidak tenang saat berbicara di depan umum, ada rasa gugup ketika menyampaikan sesuatu, serta adanya rasa rendah diri atau insecure yang berlebihan. Nah, selain itu, rasa takut yang tidak mendasar juga menjadi penyebab, termasuk ketika melihat audiens yang dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi. Pengalaman gagal di masa lalu juga bisa mempengaruhi dan membuat seseorang semakin merasa cemas saat tampil. Kemudian, dijelaskan juga ciri-ciri dari demam panggung. Di antaranya seperti jantung berdebar lebih cepat, terus keluarnya keringat berlebihan, tangan menjadi gemetar dan merasa lemas. Selain itu, tenggorokan juga terasa kering sehingga suara menjadi tidak jelas. Perut terasa tidak nyaman, kadang sakit perut, pengen ke kamar mandi dulu atau semacam lainnya. Bahkan bisa sampai lupa apa yang ingin disampaikan, meskipun sebelumnya itu sudah dipersiapkan. Kelompok 2 juga membahas dampak dari demam panggung seperti munculnya rasa takut dan kecemasan, kehilangan fokus saat berbicara, serta adanya tekanan dalam menyampaikan materi. Nah, selain itu, seseorang bisa merasa tidak nyaman secara fisik, bahkan bisa menjadi tidak jujur atau tidak percaya diri dalam menyampaikan sesuatu. Dampak lainnya juga bisa berupa adanya stigma sosial dari orang lain. Terakhir, kelompok 2 juga menjelaskan cara mengatasinya. Cara mengatasi demam panggung. Di antaranya adalah dengan latihan secara rutin, baik di rumah maupun di depan orang lain, di depan teman, di depan keluarga. Selain itu, penting juga untuk mempersiapkan materi dengan baik. Terus datang tepat waktu juga, jadi bisa latihan serta mengenali materi yang akan disampaikan. Terus membaca catatan, menjaga penampilan juga, serta mengenali panggung dan audiens juga menjadi hal penting. Cara lainnya adalah dengan melakukan hal sederhana seperti minum air putih dulu, terus melakukan gerakan kecil agar lebih rileks, berbicara dengan teman, serta menanamkan mindset saya siap. Tidak lupa juga untuk berdoa agar diberikan ketenangan saat tampil. Dari materi yang disampaikan kelompok 2, saya jadi lebih memahami bahwa rasa gugup atau demam panggung itu adalah hal yang wajar.
Kadang orang yang udah profesional juga bisa mengalami demam panggung, tetapi bisa diatasi dengan persiapan dan latihan yang baik. Nah, dari perkuliahan hari ini saya mendapatkan banyak banget pembelajaran, terutama tentang bagaimana sih cara mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum. Harapannya ke depan saya bisa lebih percaya diri dan lebih baik lagi dalam melakukan hal public speaking. Mungkin cukup sekian learning journal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.